dia game kedua. Lihat bagaimana Aran langsung coba untuk diharas oleh dua player dari EVOS Legends. Langsung membuat satu pergerakan supaya Arannya nggak bisa terlalu gegabah. Dan lihat Aran. Cukup mengerikan, tapi Fluffy bakal coba untuk mengharaskah ke arah Aran? Enggak sepertinya karena ada backup dari Hai yang mulai datang dan tidak mau terlalu overcommit dari kedua pemain EVOS Legends di area atasnya. Ya, apalagi ini adalah Edit yang bermain sebagai XP lane. Jadi memang dia lebih pasif, tapi dia bakal jauh lebih sustain untuk bisa memenangkan di laning dia. Karena sekali saja onward yang memang bisa kena combo reaction pasti akan dipergerakan juga. Dan Fanstrong nahan juga nih kalau di area depannya. Tapi ingat, dia belum punya Emma Bandit. Gila. Tiga Tenacity Om. Oke, kalau kita bicara 3 Tenacity udah biasa ya kan. 3 emblem tank sekarang dipakai oleh EVOS Legends. Jadi untuk hybrid regionnya dia atau hybrid defense yang dimiliki ya, ada plus 10 kan tambahannya. Jadi untuk early game ini sangat tebal sekali buat EVOS Legends. Iya, ini buat EVOS aku merasakan bahwa nantinya Brans dengan Beatrix-nya bakal lebih dibuka lagi space. Apalagi dengan mobilitas dari Sutsujin atau dari momentum yang akan dibangun oleh Fanstrong. Tapi Van kali ini ditahan dengan satu buah onward dan bahkan Fluffy di area depannya masih bisa mundur dari Van tapi tertahan oleh Jeter yang begitu manis. Sementara Aran yang mencoba untuk mengcover tentunya tidak akan bisa mengcover dengan begitu baik karena dia tahu 4 pemain dari EVOS Legends udah all in langsung ke arah seorang Van. Wih, ini mungkin untuk Aura Fire harus bisa bersabar sampai di arah late game. Untuk bisa membuat dari Kabukinya bisa lebih baik. Waduh. Tapi ternyata di area atas malah crit yang terculik oleh seorang Aran. Wah, ini benar-benar kegiatan yang baik yang dilakukan oleh anak-anak Aura Fire untuk membalaskan keadaan. Dan sekarang Turtle yang pertama sudah mulai hadir dengan knockdown. Fanstrong, Ammo Pendant yang dia sudah miliki masih menantikan adanya damage dealer dari anak-anak EVOS Legends. Ya, Astraliko dibuka tapi Van berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Satu buah Emma Bandit menahan Aran di area depan. Tapi masih ada final slash dan bahkan flicker mundur dari seorang Aran tidak tumbang. Dan membuat Aura Fire yang berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Wah, momentum yang dijaga oleh Aura Fire harus bisa ditahan dan membuat sekarang Bransnya terpaksa mengeluarkan flicker. Oke, Sutsujin memang udah menabrak ke arah seorang Kabuki. Namun Brans ingat dia nggak punya flicker. Jadi kalau ada backup tambahan dari pemain Aura Fire ke area bawah, Kabuki tentunya masih bisa survive dan malah Brans yang mungkin bisa dibalikkan keadaannya. Nah, talent prediction. Aku dan Eterna, satu suara Om Wawa dan yang lainnya dan kawan-kawan bersama Cimomo, EVOS Legend. Ya tentunya dengan alasan juga ya. Yang dimana EVOS mereka punya garda depan yang begitu kuat. Ya. Dan harusnya ini bisa jadi space create untuk seorang Brans dan juga create. Oke, dan untuk team fight jangka panjang yang kalau memang bisa ditahan ya oleh EVOS Legends, mereka bakal bisa menang sih. Karena di belakang ini mereka punya Novaria yang kalau memang semua source skillnya sudah habis, ya Novaria hanya akan terbang di belakang sana. Ini akan mengandalkan untuk lini depan, dan ini adalah tugas yang berat sebenarnya diemban oleh Fanstrong. Primal Ward dibuka, Aran sepertinya akan diculik karena sendirian. Dan Fluffy menjawab, ini kayak kata-katanya siap-siap ngelawan gua di laning gua. Itu recall mantan mungkin tadi barusan Waduh, ya. recall mantan yang ternyata memberikan luka. Wow. Dan sementara Fanstrong dipukul mundur dengan satu buah astral recall dari seorang Hai. Sehingga tidak akan terlalu memaksakan Fanstrong untuk menculik 4 pemain yang sudah mulai berotasi. Aku menantikan nanti Sin dengan Valentinanya bakal nge-copy kemana. I'm offended kah? Atau Feather Ice Strike ini karena bisa menjadi jaminan juga untuk teman-teman Aura Fire membuat momentum. Dan sekarang dia udah pegang ke arah I'm offended. Dia bakal coba untuk menarik. Mungkin ke arah frontlaner-nya. Tapi kalau bisa dia bisa dapat ke arah Krite-nya. Oke, tapi kalau kita ngelihat sebenarnya posisi dari Brans ini memang agak sedikit terpressure ya sebenarnya. Dengan posisi dari Kabuki yang kita tahu dia punya pasif juga dengan marknya. Bisa memberikan damage tambahan. Tapi kali ini dengan satu buah Emma Bandit dari seorang Fan. Sementara di sisi lain dari Hai terpaksa menggunakan flicker. Crit bakal coba untuk mengusir Aran di area belakang kali ini. Tapi ternyata Sutsujin berhasil ditumbangkan di tangan pemain-pemain dari Aura Fire. Dan kali ini masih mau lebih, Kabuki bakal coba untuk menahan di area depannya. Tapi Fanstrong maju flicker dan Fan berhasil untuk mendapatkan turtle-nya yang kedua. Sehingga membuat EVOS Legends yang kehilangan Sutsujin tidak bisa melakukan kontes ke area turtle. Kabuki dapat 1 point kill di early game seperti ini. Ini menjadi tabungan yang baik untuknya sampai arah late game. Ya tapi ini udah bagus banget ya. Menurutku dari Aura Fire mereka menangin tadi buat tim fight-nya. Dan ini jadi memang modal mendasar untuk mereka untuk bisa mendapatkan lagi untuk next turtle, terutama turtle yang ketiga. Tapi masalahnya dipaksa tim fight di area bawah, Kabuki yang masih bisa di cover juga. Buat pemain dari Aura Fire yang sudah mulai terlihat. Brans
di pressure di laning goldnya ngebuat Brans benar-benar nggak nyaman sebenarnya di 5 menit pertama. Iya, karena belum ada pas Brans yang hadir juga untuk nemenin dia ya. Sedangkan tuh Kabuki yang tadi join the fight, ya dia dibukain mapnya sama Hai. Jadi dia enak untuk bisa melakukan farming di arah bottom lane-nya. Dan sekarang ini bakal menjadi satu setup yang akan dilakukan oleh Fanstroke. I'm offended yang nggak kena siapa-siapa. Iya. Iya. Tapi setidaknya mungkin menjadi ancaman saja ya untuk Kabuki. Biar dia bisa mundur dan recall bersama dengan seorang Hai kali ini. Tapi tempo permainan yang cukup pelan sebenarnya dari kedua belah pemain. Karena mengingat juga sebenarnya Aura Fire mereka lebih berfokus gimana early-nya ini dijalanin dulu sama Aran biasanya. Ya, dan juga sekarang Brand sudah memiliki satu BOD ya. Jadi dia bisa sebenarnya untuk inisiasi kalau mau ada team fight yang dilakukan oleh EVOS Legends. Oke, Fluffy dicicil. Perlahan tapi pasti onward dan juga Shatter dibuka oleh Fluffy kali ini. Van bakal terlihat tanky di area depan ya. Dan untuk audience prediction memang 64% masih didominasi oleh EVOS Legends. Sementara ini hanyalah prediksi semata tentunya. Semua tergantung. Brands ke flicker untuk mundur dari kejaran Aran. Ya, tapi Arannya udah terkikis 2 player tadi bottom lane. Sebenarnya ada mirroring yang dilakukan di top lane juga. Tapi sama-sama belum menghasilkan sesuatu yang baik untuk kedua tim. Tapi sekarang udah dilepas begitu saja di top lane-nya sehingga harusnya untuk Kabuki dapetin alter turret yang pertama. Masalahnya EVOS mereka harus bisa dapetin turtle ini atau enggak ini akan menjadi perfect turtle untuk Aura Fire. Sementara Van, garda depan sudah mulai kelihatan. Astral Echo dibuka begitu saja tapi Brans terkena satu buah Final Slash. Tapi Brans masih coba repositioning dan tidak tumbang. Ini biru spesial dari seorang Brans. Tapi ternyata Aran tidak mau menyerah begitu saja. Brans memang hilang. Tapi Van juga harus hilang. Di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends menjadi 4 melawan 4 dan turtle-nya terpaksa di reset oleh kedua belah tim. Ya, ini impact dari Parsianya Krait yang aku bisa bilang positioningnya juga sangat ngebantuin banget. Targetnya juga dapetin Caravan sang pemegang Retribution sehingga dari Aura Fire walaupun sekarang mereka tetap mengambil inisiatif ke arah turtle-nya loh. Ya, tapi mereka harus hati-hati karena Aran yang sekarang bukan Aran mode split push. Ini adalah Aran mode team fight. Aran mode team fight berarti tandanya akan ada 5 lawan 5 nantinya. Iya, dan kita selalu melihat Aran kali ini berlaku sebagai inisiator. Tapi onward dan juga Arceta dibuka oleh Fluffy. Bakal ditahan dengan satu buah Final Slash lagi dan lagi dari seorang Aran. Sementara satu buah Synchro Vision bakal dibuka kah? Enggak, ternyata masih ada satu buah Primal Ward yang hanya mengusir aja dari seorang editnya yang ngebuat lagi-lagi. Ini EVOS Legends mereka sempat tertahan dengan pressure yang dibawakan seorang Sin sih. Karena dia bisa nge-copy siapa aja sesuai yang Gio bilang. Kalau dia tadi mau nge-copy Fluffy, dia bisa. Bisa. Dia mau copy ke arah Phantom juga bisa, tapi Aran yang lagi Aran sendiri yang di bawah hilang begitu saja. Ditangkap oleh 4 pemain dari EVOS Legends. Ya, ini aku menyaksikan bahwa dengan adanya Aran yang berubah gameplaynya, masih belum terlihat apik sebenarnya untuk Aura Fire. Tapi untuk masalah objektif itu juga berhasil dijalankan. Malahan pertukaran yang dilakukan adalah dengan Kari yang sekarang dari Kabuki. Tapi Van terjebak di area mid-nya. Terlalu terburu-buru, terlalu masuk, terlalu dive seperti dari Van. Dan bahkan Van Strong mencoba untuk menarik ke arah seorang Sin yang sudah mengcopy Primal Ward dari seorang Fluffy. Namun tidak bisa ditarik dengan mudah dari seorang Van Strong. Tugas split push-nya sekarang berada di tangan Kabuki. Iya, Kabuki dapetin 3 turret di area atas secara nggak langsung. Supaya dari Arannya yang akhirnya punya sisi lebih banyak lagi. Nah, otomatis dan itu yang sering kita lihat sekarang. Dan Kabuki kalau memang dia harus melakukan split push, ini juga harus melihat bagaimana positioning dari Brans. Kalau Brans memang yang lagi split push, yes, dia bisa. Tapi kalau enggak, ini akan berbahaya untuk Kabuki sendiri. Karena dengan range Phantom Step yang dimiliki, ini seharusnya sangat-sangat pendek sekali. Ya paling berharap dari Hai yang bisa untuk ngebuka map aja. Betul. Yang selalu nemenin dia dimanapun dia berada. Sekarang permasalahannya, dari Pantro aku belum melihat I'm Offended yang on point. Berkali-kali I'm Offended tidak kena siapa-siapa. Nggak bisa menarik perhatian lawan. Oke. Tapi karena tentunya 3 turret yang sudah dikampanye sama Aura Fire, mereka jadi bisa invasi ke area jungle-nya. Dan Fluffy menahan Aran di area belakang kali ini. Tapi Fluffy udah terlihat low. Defense wall dibuka begitu saja. Tapi ternyata Primal Ward-nya nggak mampu untuk menumbangkan seorang Aran. Tapi Van Strong hilang di tangan seorang Kabuki. Pemain-pemain dari Aura Fire mereka berhasil memukul mundur pemain dari EVOS Legends dari area Lord-nya. Dan sekarang Lord-nya bakal coba untuk diamankan oleh Aura Fire tanpa ada hambatan. Karena 2 player EVOS Legends yang hilang tersebut membuat 3 player tersisa dari EVOS Legends akan memajukan cita-cita minion di arah bottom lane. Tapi harus hati-hati, diam-diam ada Sin yang mencoba untuk menjaga Fluffy supaya nggak kemana-mana.
Iya, dan itu adalah pengambilan Lord yang sangat-sangat cepat sekali juga untuk Aura Fire. Dan akhirnya kita tahu lagi dan lagi Aran dia sedang memberi untuk top lane-nya dan tim fight besar diincar oleh Aura Fire. Secara damager untuk mid lane mereka punya dua damager. Apalagi ini bermain dengan jarak jauh, ada Sin dan juga ada Hai. Masalah EVOS Legends mereka kesulitan banget sebenarnya untuk menghadapi Aran ya. Lagi-lagi yang punya Final Slash dan posisi dari Fluffy yang punya Onward dan juga punya Earthshatter jadi terpaksa karena dia kecicil sama Final Slash dia ngebuka Primal Ward-nya untuk ngepok balik ke arah Aran. Tapi masalahnya ketika dia coba untuk konfront sama Aran, dia ketahan sama sisi lagi yang dimiliki sama Aran. Iya, jadi masalah itu di situ dan juga dari Phantom yang belum bisa membuat momentum. Kecuali kalau Phantomnya bisa buat momentum, tapi malahan Sin-nya yang narik ke arah Sutsujin. Oke, tapi udah dipaksa kopi kali ini buka dan bahkan satu buah Final Slash lagi dari Aran. Dipaksa tiba di area mid-nya, Sutsujin masuk kali ini tapi Aran ternyata terpick off di tangan seorang Brad. Kabuki berhasil untuk mendapatkan Phantom, tapi di sisi lain Sutsujin berhasil untuk menumbangkan Kabuki. Apakah Tifetnya bakal coba dipaksa? Fluffy ngebuka Primal Ward untuk ngecicil ke arah seorang Sin dan juga Van, namun ternyata Van masih terlalu tanky. Masih bisa bertahan dan sepertinya turret di area mid yang bakal coba dilepaskan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Enggak, sepertinya tidak akan diberikan space untuk pemain dari Aura Fire nge-push lebih jauh. Overcommit ya Om, aku lihat. Ya, terlalu dalam tadi untuk nge-push dan memang yang diincar sekarang bukan speed push ya. Dan sekali lagi dengan bermain front to back seperti ini, mereka harus berhati-hati jangan sampai ditabrak oleh Sutsujin. Dan tadi Sutsujin dia bisa nabrak, di belakangnya masih ada Knight juga untuk melakukan follow up. Iya. Walaupun memang dari teman-teman EVOS Legends kehilangan Lord-nya, tapi mereka masih bisa untuk dapetin 2 poin kill tambahan. Dan itu membuat dari momen yang dibuat oleh Aura Fire akan mulai menghilang. Oh, Van sudah mulai terlihat di area jungle yang dimiliki oleh EVOS Legends, tapi Aran masuk dengan satu buah Final Slash. Dia tarik ulur saja tim fight-nya, sementara Kabuki space-nya terlalu banyak di area belakang Sutsujin. Terkena damage yang begitu perih dan bahkan ditahan begitu saja. Oh, satu buah defense yang begitu bagus dari Fangstrong. Dia balikin keadaannya. Pras memang tumbang tapi Kabuki pun hilang begitu saja. Sutsujin memang hilang di tangan seorang Hai, tapi Fluffy bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sin. Gridman coba untuk memberikan backup, tapi ternyata Hai di area belakangnya tidak mampu untuk memberikan coveran. Flicker udah dipakai tapi Sin masih punya Emo Fendi, tapi Fangstrong terlihat kuat di area depan. Aran bakal coba 1v2. Masih ada Final Slash dan Aran berhasil untuk mempick up satu pemain, 2 sepertinya karena Fluffy tumbang. Kali ini Grid bakal coba ditahan dan bahkan Aran begitu menyeramkan 1 versus 3 dan bahkan di wipe out oleh Aran kali ini. Aran versus everybody. Waktu dan timing Aran itu benar-benar on point, tepat waktu untuk menghadirkan malapetaka untuk anak-anak EVOS Legends. Wow, oke. Aran tipe tukang pukul ya sekarang ya. Iya. Bukan dengan split push ya, tapi ya itu nice moment juga tadi untuk Aran di mana dia berhasil masuk ke tengah-tengah dan mempunish semuanya. Bagaimana exact damage yang dilakukan juga oleh Aran sendiri. Dan akhirnya Lord ini akan pasti dipegang oleh Aura Fire dan EVOS Legends. Lagi dan lagi mereka wajib untuk defense. Wow. Padahal tadi aku ngelihat ya, pergerakan dari Fluffy yang bagus banget, ngincer langsung ke arah Kabuki. Betul. 1v1 situation udah dimenangkan, damage dealer dari auranya udah hilang. Dan gak ada yang tahu keberadaan Aran di mana. Ya, Aran baru datang ya, akhirnya terakhir ya. Tapi memang Primal Pride yang tadi tuh udah pas banget juga untuk momen kapan dia keluar. Cuman ini buat yang terakhirnya memang penutupannya tadi. Aran yang di-commit semuanya ternyata ngebalikin keadaan. Iya. Karena ini adalah Arlott, memang dengan defense item. Tapi ya sekali lagi, Demon Gaze dia akan membuat Vengeance akan bisa jalan secara terus-menerus. Lordnya sudah mulai berjalan arah bottom lane. Anak-anak Aura Fire harusnya udah siap sedia untuk mencoba menghancurkan setiap bangunan yang ada di depan mata mereka. Iya, dan sekarang udah mulai ngebuka Astral Echo dari seorang Hai. Tapi Aran mencoba untuk menculik ke arah seorang Fluffy. Memang kali ini Kabuki dapetin space yang cukup banyak. Fluffy tumbang kali ini sementara Fangstrong bahkan menjadi garda terdepan dari EVOS Legends, masih 4 melawan 5. Sulit banget ketika Aran coba untuk menculik satu pemain dengan satu buah Final Slash, masih selalu ada follow up yang begitu cepat. Tapi Van kali ini mencoba untuk menahan 4 pemain yang tersisa dari EVOS Legends, lebih berfokus ke arah turret base yang akan dihancurkan oleh Aura Fire. Wah, ini Aura Fire udah dapetin satu base turret, berarti tandanya dari EVOS Legends. Walaupun tadi Kraken gak sempat melakukan Feather Ice Strike, tapi wow. Sakit banget, tapi Sutsujin
cukup kuat. Tapi Sin ke area belakang kali ini karena dia nge-copy dengan satu Mayang Fendi. Tapi ternyata crit, hilang. Kabuki berhasil untuk menumbangin Fansel, tapi still Sujin tidak bisa bertahan. Fluffy, tapi Kabuki bakal fokus ke area base-nya. Masih ada minion yang keluar. Fluffy mencoba untuk menahan, tapi Aran dengan satu buff Enesis dan Fluffy hilang. Kali ini menyisakan Brand sendirian saja. Apakah Brand mampu untuk melakukan defense? Mencoba untuk menahan 4 pemain dari Aura Fire. Yang dimana minion juga sudah mulai masuk. Astra Eko dibuka, Kabuki akan fokus ke arah biasa dan sepertinya kita akan dibawa ke game yang ketiga. Aura Fire membara di game yang kedua.